Orang sebaik dan setulus Prabowo mustahil akan menjadikan Gibran sebagai lawan politiknya. Apalagi saat ini Gibran tepat berada di sampingnya, bukan di hadapannya. Orang tuanya saja, Jokowi, yang pernah berada di hadapannya, bahkan bukan hanya sekedar berada di hadapannya, melainkan berhadap-hadapan, pasang kuda-kuda berkompetisi, bentrok, bisa akhirnya saling bergandengan tangan. Dan tak sekalipun Prabowo mendongakkan kepalanya, bahkan hanya menginjak karpet merah buat Jokowi pun ia memilih untuk menghindar. Prabowo sadar posisi dan pandai menghormati orang. Prabowo juga tak akan menyia-nyiakan Gibran sebagai orang yang dengan sadar dipilihnya sebagai pendamping dirinya. Dipilihnya Gibran sebagai pendamping dirinya itu karena ia sangat menghormati orang tuanya Jokowi dan tahu persis apa yang dimaui oleh Jokowi itu sesungguhnya. Prabowo sama sekali tidak sedang berpolitik dengan Jokowi, apalagi dengan Gibran. Asal tujuannya tercapai, maka semuanya akan dilakukannya. Politik merangkul ala Prabowo bukanlah politik yang memakai embel-embel sandera politik, apalagi memakai instrumen kekuasaan, tak akan dipakai oleh Prabowo. Mengakui kebaikan, ketulusan, dan kesadardirian seorang Prabowo tentu pada saat yang bersamaan bukan berarti pula meragukan kebaikan, ketulusan, dan kesadardirian seorang Gibran, termasuk juga seorang Jokowi. Jangan begitu pula menangkapnya. Mereka sama-sama orang hebat yang tak perlu dilakukan lagi. Hanya saja bedanya Prabowo sudah membuktikan dirinya selama 5 tahun berada di bawah kepimpinan Jokowi, termasuk juga di bawah Gibran. Bahkan sampai saat ini, setelah dilantik sebagai presiden sekalipun, Prabowo tak sedikit pun menunjukkan perubahan sikapnya. Jokowi termasuk Gibran belum melalui seperti yang pernah dilalui oleh Prabowo itu. Wajar saja orang salah sangka terhadap Gibran. Baru selesai dilantik, ia langsung tancap gas. Turun ke sini, turun ke sana. Temui ini, temui itu. Kabarnya di Magelang pun ia lebih dulu balik daripada yang lainnya. Seperti suka-sukanya saja. Ia seperti tak peduli penilaian orang. Prabowo masih bersetungkus lumus dengan calon menterinya. Ia membuat kegiatan sendiri. Ia seperti tak sadar sudah terjadi perubahan posisi yang mendasar. Orang tuanya Jokowi sudah bukan presiden lagi. Ia memang wapres saat ini, tapi posisi wapres jauh berbeda dengan anak seorang presiden. Gibran seperti masih merasa seorang anak presiden sekaligus menjabat sebagai wapres. Bisa jadi juga apa yang dilakukan Gibran sudah seizin, bahkan bukan tak mungkin seperti dugaan Jeffrey Giovanni, Ketua Dewan Pembina PSI, perintah dari Prabowo langsung. Gibran memang harus cepat-cepat membuktikan dirinya bahwa ia pantas duduk di posisi wapres itu, seperti yang banyak diragukan orang, terutama para pengkritiknya yang sampai saat ini tak pernah berhenti, bahkan semakin gencar saja. Dalam usia yang masih muda, tentu Gibran tak akan menempuh jalan seperti yang dilalui Wapres Ma'ruf Amin atau Budiono misalnya. Apalagi ia pasti merasa sudah berjasa orang tuanya Jokowi terhadap terpilihnya Prabowo sebagai presiden. Gibran pastilah mengalami dilema. Di satu sisi, kalau dia diam-diam saja, terlalu patuh dan ikut aturan Prabowo, elektabilitasnya akan jelek. Akibatnya daya tawarnya untuk terus mendampingi Prabowo, apalagi melawan Prabowo, tak akan bisa menjual. Sisi lain, kalau dia bergerak masif, turun ke lapangan seperti yang dilakukan orang tuanya, Jokowi, maka dia akan dianggap curi star, bakal menyaingi Prabowo, bahkan menciptakan matahari kembar. Akibatnya, tak hanya para pengkritik dirinya dan orang tuanya saja yang akan mengkritik secara keras dan tajam, tapi juga pendukung setia Prabowo itu sendiri. Dilema ini pasti juga dialami Jokowi, langsung maupun tidak langsung. Beruntungnya Prabowo tak ada dilema apapun yang dialaminya. Posisi presiden ini adalah posisi yang diimpikannya sejak lama. Ia tahu cara mau berbuat apa untuk bangsa dan negaranya. Ia seperti sudah tak sabar memulai dan cepat-cepat menyelesaikannya. Tak hanya Gibran termasuk Jokowi, semua kekuatan politik ditariknya masuk ke dalam kabinetnya. Bahkan kekuatan politik yang sedang berpecah pun
pecahan-pecahannya itu juga ditarik ke dalam, agar semua kekuatan politik itu bisa berkontribusi untuk bangsa dan negaranya. Jadi soal Gibran yang bermanuver, Jokowi yang baru 15 hari tak berkuasa, terasa sudah seperti 10 tahun, itu tak akan menjadi kalkulasi politik seorang Prabowo saat ini dan di masa yang akan datang. Begitulah.